Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Alhamdulillah kabarnya anak-anak baik semuanya. Hari ini kembali lagi belajar dengan Ustazah Farah. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS. Sekarang kita masuk kelas yuk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS. Materinya apa? Kita langsung masuk saja materinya. Materi yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di dunia. Jadi, jenis usaha ekonomi itu ada terbagi dua. Yang pertama, yaitu usaha yang dikelola sendiri, yang artinya yaitu usaha yang dikelola sendiri atau usaha yang dikelola oleh perseorangan. Nah, usaha ini memiliki modal yang terbatas sehingga biasanya usaha ini dikelola secara sederhana saja. Kemudian jenis usaha ekonomi yang kedua yaitu ada usaha yang dikelola oleh kelompok atau biasanya dikelola lebih dari satu orang. Nah, usaha ini selain dari anggotanya, modal dan pengelolaan kemudian keuntungannya juga dibagi. Nah, modal dibagi dengan beberapa anggota yang ikut menjadi usaha ekonomi tersebut. Sekarang kita bahas lebih lanjut apa saja contoh-contoh usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, kita akan bahas tentang usaha yang dikelola sendiri. Salah satunya yaitu ada usaha pertanian. Nah, pasti anak-anak juga tahu pertanian merupakan usaha yang dikelola secara perorangan. Usaha ini juga modalnya terbatas, jadi lahan yang digarap juga biasanya terbatas. Jadi enggak semuanya atau seluruh lahan itu dimiliki hanya satu orang saja. Kemudian hasil yang diperoleh dari usaha pertanian ini adalah ada banyak sekali. Biasanya petani itu mengelola atau menanam beras atau menanam padi, kemudian menanam tumbuhan gandum. Nah, hasilnya yaitu beras, ada gandum, jagung, tebu. Selain itu juga masih ada banyak, misalnya seperti tomat, sayur-sayuran, itu juga bisa. Selanjutnya, yang kedua, nah di sini ada gambarnya. Nah, ada yang belum tahu biji gandum itu seperti biji padi. Nah, di sini hampir sama, hanya saja biji padi atau hasil beras ini berwarna putih, jika gandum itu berwarna coklat. Kita lanjut. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Nah, pasti sebagian besar di sekeliling anak-anak itu ada yang berdagang. Nah, usaha berdagang ini biasanya ada yang dikelola secara perorangan dan itu berskala kecil atau dagangnya itu cuma satu orang dan tidak besar tokonya. Nah, contohnya yaitu di sini Ustazah ada contoh pedagang asongan. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak pedagang asongan itu yang seperti apa? Ya, pedagang asongan itu adalah orang yang berjualan
dengan membawa makanannya seperti ini. Itu biasa disebut dengan pedagang asongan. Kemudian yang kedua ada toko kelontong. Biasanya toko kelontong ini itu menjual berbagai macam bahan pangan. Misalnya jual beras, gula, telur, kopi. Kemudian ada juga kebutuhan pokok kita, misal seperti sabun. Kemudian ada juga yang jual susu kental manis seperti itu. Kemudian ada juga penjual cindera mata. Nah, penjual cindera mata ini biasa kita temui di sekitar tempat wisata. Anak-anak pernah ke Pantai Ria Kenjeran? Nah, di situ ada banyak sekali orang jual cindera mata hasil dari tangkapan laut. Misalnya cindera mata yang terbuat dari kulit kerang. Biasanya itu digunakan untuk hiasan dinding atau ada juga yang dibuat bingkai cermin atau bingkai foto. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh penjual toko kelontong. Kemudian selain itu juga ada pedagang yang ada di pasar. Nah, pedagang yang ada di pasar itu sudah pasti beliau berjualan sayur, daging, ikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada usaha yang dikelola sendiri berbentuk usaha jasa. Nah, usaha jasa ini biasanya dikelola secara perseorangan. Contohnya usaha jasa yaitu biasanya itu ada tukang foto. Nah, siapa yang di sini pernah menyewa jasa tukang foto ketika berada di tempat wisata atau ketika anak-anak sedang ada acara keluarga? Biasanya tukang foto ini memberikan jasa, yaitu jasa memfoto. Kemudian selain itu ada bapak atau tukang tambal ban. Nah, tambal ban ini juga biasa disebut dengan usaha jasa karena memberikan jasanya dengan cara membantu menambalkan ban. Selain itu ada juga potong rambut. Nah, siapa yang biasanya kalau potong rambut ke barbershop atau ke salon? Nah, itu merupakan salah satu contoh usaha jasa. Selain itu ada juga laundry, kemudian ada penjual pulsa juga. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu usaha industri kecil. Di sini usaha industri kecil adalah usaha yang dikelola oleh perorangan, merupakan usaha biasanya industri rumahan atau bukan yang dihasilkan oleh pabrik. Jadi skalanya skala kecil, bukan skala besar. Kalau pabrik itu skala besar. Contohnya yaitu di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pembuat anyaman. Kira-kira kalau pembuat anyaman itu ada apa saja? Nah, anyaman itu ada tas yang terbuat dari anyaman, kemudian pengrajin tembikar. Ada yang tahu tembikar itu apa? Tembikar itu pengrajin sama dengan keramik. Kemudian yang ketiga yaitu pembuat mebel. Mebel adalah meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pembuat tembikar, di sini ada mebel, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengrajin anyaman. Kemudian setelah kita bahas tentang usaha yang dikelola oleh perseorangan, kita bahas tentang usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama yaitu usahanya tentang firma. Firma ini usaha yang berjalan di ranah hukum. Nah, biasanya usaha firma ini itu seperti pengacara, kemudian notaris, kemudian ada apa lagi ya?
ada jaksa juga. Biasanya usaha firma ini itu terdiri dari pengacara, jaksa, kemudian ada notaris juga. Nah, itu merupakan contoh usaha yang dikelola kelompok dalam bentuk firma. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu persekutuan komanditer atau yang biasa disingkat dengan CV. Nah, CV ini didirikan oleh sekurang-kurangnya itu lebih dari 2 orang. Nah, kemudian untuk modalnya itu mereka patungan atau urunan. Selain itu, pada CV itu juga terdiri dari 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini itu biasanya berperan sebagai investor atau yang memberi modal. Nah, kemudian untuk yang pasif ini sebagai investor, tapi dia tidak terlibat dalam pengolahan CV atau perusahaan itu. Nah, di sini ada beberapa contoh CV Fajar Jaya, kemudian ada CV Perintis Jaya, dan di ujung sana ada CV Mitra Bibit. Ketiga CV ini bergerak di bidang yang berbeda. Nah, yang ujung sana itu bergerak di bidang pertanian, kemudian yang Perintis Jaya itu bergerak di bidang mebel, kemudian yang di sebelah Ustazah CV Fajar Jaya ini merupakan bergerak di bidang drilling equipment. Nah, itu beberapa contoh dari persekutuan komanditer. Selanjutnya kita bahas tentang perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Nah, PT ini usaha bersama yang modalnya berupa dari kumpulan saham. Nah, setiap saham ini memiliki nilai atau harga tertentu. Jadi antara saham yang A dan saham yang B itu pasti berbeda. Kemudian ini ada beberapa contoh dari perusahaan yang bergerak di bidang perseroan terbatas atau yang disebut PT. Di sini ada PT Pertamina, kemudian PT PLN Persero, ada PT Media, Nusantara Citra Tbk, dan kemudian ada Indofood. Nah, Pertamina ini bergerak di bidang bahan bakar, kemudian untuk PLN yaitu listrik, untuk MNC bergerak di bidang hiburan atau televisi ya. Kemudian kalau Indofood bergerak di bidang makanan. Selanjutnya kita bahas tentang badan usaha milik negara. Tentunya jika dilihat dari judulnya saja, badan usaha milik negara ini sudah pasti miliknya negara. Nah, perusahaan ini itu perusahaan yang seluruhnya atau bagian modalnya itu diberi atau dibiayai oleh negara. Selain itu, BUMN ini memiliki tujuan yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Di sini ada beberapa contoh. Nah, contoh perusahaan yang dimiliki oleh BUMN. Di sini ada banyak sekali. Ada yang bergerak di bidang antam. Antam itu hasil tambang emas hebat. Selain itu ada juga timah. Kemudian ada yang SG, ini adalah semen gresik yang biasa dibuat bangun-bangun rumah. Kemudian ada Telkom Indonesia, ini yang bergerak di bidang perhubungan, biasanya telepon. Kemudian ada Pegadaian. Nah, Pegadaian ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Selain ada Pegadaian, juga ada di bidang perekonomian, contohnya seperti bank. Nah, Bank BRI. Selain itu ada juga yang biasa mengirim paket. Nah, ini ada Pos Indonesia. Selain itu masih banyak sekali perusahaan milik negara lainnya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang kelima ada koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan kegiatannya itu berdasarkan prinsip koperasi. Nah, koperasi ini terbagi beberapa cabang. Salah satunya adalah koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi distribusi, kemudian ada koperasi konsumen juga. Contohnya seperti ini koperasinya. Nah, itu beberapa contoh dari koperasi. Selanjutnya kita bahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini tuh saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Nah, paling banyak kegiatan distribusi dan konsumsi ini terletak pada gambar yang ada di belakang Ustazah. Nah, di mall atau di Royal, anak-anak pasti tahu itu banyak sekali kegiatan distribusi dan juga konsumsi. Selain itu ada juga kegiatan produksi di dalam Royal Plaza ini. Kita lanjut, kita lihat materinya. Yang pertama yaitu tentang produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Nah, kegiatan ini tuh sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya alam. Jadi misalnya Ustazah punya hasil sumber daya alam, Ustazah menanam pohon jati. Nah, Ustazah punya lahan pohon jati. Selain itu, pohon jatinya akan Ustazah berikan ke produksi, ke orang-orang yang memproduksi bahan sumber daya alam, sumber daya yang ada ini atau pohon jatinya menjadi sebuah barang. Biasanya kalau pohon jati kita kirimnya ke produksi mebel seperti itu. Nah, produksi ini selain juga mebel, di sini Ustazah punya contoh yaitu produksi sepatu. Nah, biasanya sepatu ini kalau yang ada di dekat-dekat sekitar kita itu ada di Tanggulangin. Nah, Tanggulangin itu juga memproduksi banyak sekali macam sepatu yang biasa diproduksi oleh produksi rumah tangga atau rumahan, biasanya berskala kecil, jadi bukan di pabrik. Selain itu, kalau yang skala besar ada produksi di pabrik. Selain produksi, kita lanjut ke distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Setelah diproduksi, kemudian barangnya akan dikirimkan atau disalurkan ke konsumen. Nah, kegiatan menyalurkan ini atau mengirimkan ini disebut dengan distribusi. Nah, seperti ini misalnya, pabrik mobil sudah membuat banyak sekali mobil. Kemudian Pak driver itu mengirimkan barang-barang atau mobil-mobil yang sudah diproduksi ke orang-orang yang membeli mobil. Jadi kegiatan tersebut dapat disebut juga dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi biasa kita lakukan yaitu dengan menghabiskan atau menggunakan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Biasanya kalau ada orang jualan, nah kita beli, kita makan, kita gunakan, kita beli baju, kita beli makan seperti ini, itu merupakan kegiatan konsumsi yang artinya kita mengurangi atau menghabiskan atau menggunakan nilai guna barang dan jasa. Nah, anak-anak,
itu tadi beberapa pemaparan materi kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan, kemudian yang dilakukan oleh kelompok. Selain itu juga kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat seperti produsen, distributor, dan juga konsumsi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan dengan mudah diserap oleh anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.